Halo, Fajin di sini. Selamat datang di channel UMKM kecil kita. Hari ini kita akan eksplorasi sisi gelap yang tersembunyi di dunia anim. Di balik gemerlapnya dunia anim, terdapat lapisan-lapisan gelap yang jarang terungkap. Meskipun anim seringkali dipandang sebagai bentuk seni yang mempesona dan menghibur, seperti halnya bentuk seni lainnya, ia juga memiliki sisi gelap yang patut dipertimbangkan. Hari ini kita akan menyelami ke dalam aspek-aspek yang kurang menyenangkan dari dunia anim, mulai dari representasi yang meragukan hingga tantangan industri yang keras di Jepang. Pertama, kita akan membahas tentang representasi yang membingungkan dengan anim. Salah satu kritik utama terhadap beberapa anim adalah stereotip yang tidak akurat atau bahkan merugikan, terutama terkait dengan jenis kelamin. Banyak anim masih memperlihatkan karakter perempuan dalam peran yang pasif, sering bergantung pada pria, atau bahkan menjadi objek seksualisasi. Hal ini tidak hanya mereduksi kompleksitas karakter perempuan, tetapi juga dapat menghasilkan persepsi yang tidak sehat terhadap gender dalam masyarakat. Selain itu, beberapa anim juga sering menghadirkan konten yang kontroversial atau tidak pantas, adegan kekerasan yang ekstrim, konten seksual yang berlebihan, atau bahkan penggunaan bahasa kasar. Seringkali menjadi bagian dari cerita anim untuk membangkitkan emosi karakter. Bagi penonton yang belum cukup umur, ini menjadi pengaruh sangat negatif. Konten semacam ini bisa membawa dampak yang serius bagi perkembangan mental dan emosional mereka. Tidak hanya konten yang tidak pantas, ketergantungan terhadap anim dapat menjadi masalah yang serius. Bagi beberapa individu, menonton anim bisa menjadi kecanduan yang mengganggu kehidupan sehari-hari dan kesejahteraan mental mereka. Menonton terlalu banyak dunia imajinatif anim bisa mengaburkan garis antara realitas dan fantasi, menyebabkan penurunan kualitas hidup, interaksi sosial yang buruk, dan bisa menjadi sangat betah di kamar. Bagi kamu yang pencinta anim, layaknya harus dipikirkan ketika sudah berdampak merugikan bagi dirimu atau orang terdekat. Selanjutnya kita akan mengabaikan semua itu lalu berlanjut kepada tantangan industri keras di Jepang. Menurut Japanese Animation Creator, rata-rata animator di Jepang bisa memperoleh sekitar 10.000 US dollar atau sekitar 140 juta rupiah setiap tahunnya. Di Indonesia, gaji tersebut memang sangat lumayan. Namun di Jepang dengan gaji seperti itu sangat pas-pasan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. Para animator seringkali menghadapi jadwal yang ketat dan bayaran yang rendah, menyebabkan tekanan mental dan fisik yang serius. Beberapa animator bahkan mengalami kondisi kesehatan yang buruk akibat bekerja terlalu keras dan memenuhi tenggat waktu produksi yang tidak masuk akal. Salah satu kasus yang pernah ramai dibicarakan adalah ketika sebuah studio animasi Jepang terkenal, Madhouse, dituduh melanggar kode etik pekerja karena mempekerjakan karyawannya selama hampir 400 jam pada setiap bulannya. Kondisi ini menyoroti pentingnya untuk memberikan penghargaan yang layak kepada profesional di industri anim dan memperbaiki kondisi kerja mereka. Selain tantangan dalam produksi, ada juga isu penyalahgunaan hak cipta yang perlu diperhatikan dalam dunia anim. Pembajakan anim dan barang-barang terkait dapat merugikan para pencipta konten dan industri secara keseluruhan. Hal ini tidak hanya menghambat kreativitas dan inovasi di industri, tetapi juga merugikan ekonomi para pembuat anim yang menghabiskan waktu dan usaha untuk menciptakan karya-karya mereka. Meskipun sisi gelapnya tidak mengenakan, ini tidak berarti kita harus menolaknya secara keseluruhan. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk menjadi lebih sadar dan kritis terhadap apa yang kita konsumsi, dengan memperbaiki representasi yang meragukan, mengurangi konten yang tidak pantas, dan meningkatkan kondisi kerja bagi para profesional di industri. Kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan bagi semua orang yang terlibat dalam produksi dan konsumsi anim. Antara kamu
dan pembuat karya. Sisi gelap adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keindahan dan kompleksitas dunia ini. Namun dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menghadapinya dengan bijaksana dan memastikan bahwa anime terus menjadi bentuk seni yang mempesona dan menginspirasi bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menonton. Subscribe channel UMKM kecil ini untuk bisa sedikit demi sedikit bisa berkembang. Terima kasih telah menonton. Saya Fajin, salam.